Kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah membeberkan ada 11 asumsi yang digunakan oleh JPU dalam menyusun tuntutan hingga replik dalam pembunuhan berencana Yosua. Ya, ini merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Febri juga mengatakan tuduhan JPU keliru dalam menilai kejadian saat di Magelang hingga pasca penembakan rumah Duren 3. Kita juga melihat dan menyimak bersama tadi, kami sampaikan poin-poin pokok, ada 20 poin pokok yang merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Karena memang dari seluruh tuduhan mulai dari peristiwa di Magelang sampai dengan kejadian pasca penembakan tersebut, penuntut umum keliru. Tapi kami tidak hanya asal klaim, kami tidak melakukan klaim-klaim kosong karena yang kami ungkapkan itu kami hubungkan dengan bukti-bukti yang muncul di proses persidangan. Sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar. Hari ini ke-6 terdakwa yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo Cakputranto, dan Irfan Widianto dipastikan hadir dalam sidang. Adapun agenda sidang hari ini adalah pledoi atau pembacaan nota pembelaan oleh masing-masing kuasa hukum. Sidang digelar di 2 ruang terpisah yaitu ruang sidang utama dan ruang sidang 3 yang dimulai dengan sidang pledoi bagi terdakwa Arif Rahman Arifin. Ya pemirsa, hari ini mantan anak buah Ferdy Sambo melakukan pembelaan diri. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita sudah terhubung dengan Bella Evangelista di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Bella. Apa saja pembelaan dari para terdakwa? Baik, selamat siang Ellen dan selamat siang juga pemirsa BTV. Benar sekali Ellen, pada saat ini kami sedang mengikuti sidang obstruction of justice untuk 6 terdakwa yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo Cakputranto dan juga Irfan Widianto. Dan seperti dapat Anda sampaikan tadi Ellen, agenda sidang pada hari ini adalah agenda sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum. Nah, sekitar 30 menit lalu terdakwa Arif Rahman Arifin sudah mengikuti sidang pledoinya, yang mana tadi pada awal sidang ia sempat membacakan nota pembelaannya yang pada intinya ia mengatakan bahwa dirinya menyesali perbuatannya terhadap institusi Polri yang begitu ia cintai. Namun dalam hal ini ia mengatakan bahwa kelalaian tersebut ia lakukan karena atas atau dasar ketidaksanggupannya untuk melawan kekuasaan dalam hal ini yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Selain itu ia juga mengatakan atau ia membahas terkait dengan relasi kuasa, yang mana dalam hal ini Arif sempat mempertanyakan atau sering mempertanyakan terkait dengan mengapa dirinya kemudian mengikuti atau melaksanakan perintah dari Ferdy Sambo. Padahal menurut klien pribadinya ia merupakan seorang polisi yang taat dan tunduk terhadap hukum. Nah, dalam pembacaan pledoi tersebut juga Arif sempat menyinggung terkait tindakan atau atasannya yang seharusnya dapat membela dan memberikan perintah atau memberikan contoh yang baik kepada dirinya dan
bukannya malah menjerumuskan Arif sendiri dan membuat dirinya duduk di kursi pesakitan. Nah, selain Arif Rahman Arifin, tim kuasa hukum Arif juga turut membacakan beberapa hal yang menjadi poin yang dapat meringankan kliennya. Yang pertama adalah terkait dengan Arif tidak pantas dipidana karena perintah yang disampaikan Verdi Sambo dapat dikatakan memuat ancaman, sehingga dalam hal ini Arif tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan sama sekali untuk melawan perintah dari FS. Kemudian selanjutnya Arif juga dikatakan menjalankan perbuatan pidana tersebut berdasarkan kondisi relasi kuasa, sehingga dapat dikatakan dalam hal ini Arif tidak memiliki motif yang sama atau kesamaan niat dengan Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, selain terdakwa Arif Rahman Arifin, agenda sidang pledoi untuk Baikunit atau terdakwa Baikunit Bowo juga baru digelar 15 menit yang lalu, di mana Baikunit Bowo juga sempat membacakan nota pembelaannya yang pada intinya juga membahas terkait dengan relasi kuasa. Dan ada satu hal menarik yang tadi kami dengar dari nota pembelaan tersebut, Ellen, di mana tadi Baikuni sempat menyinggung terkait dengan harddisk yang diberikan oleh sang istri kepada tim penyidik atau tim kepolisian. Yang dalam hal ini Baikuni mengatakan bahwa penyerahan tersebut merupakan inisiatifnya sendiri dan yang menyampaikan kepada istrinya agar harddisk tersebut diserahkan karena Baikuni ingin membantu tim penyidik atau tim kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Nah, dalam hal ini Baikuni mengatakan jika diri tetap divonis 2 tahun penjara atas kasus ini, hal ini akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat Indonesia. Di malam hal ini masyarakat Indonesia kemungkinan besar di lain waktu akan takut untuk berkata jujur. Karena dalam hal ini masyarakat Indonesia memiliki kemungkinan atau siapapun memiliki kemungkinan untuk tetap dipenjara atau dipidana meskipun mereka berniat membantu pihak kepolisian dalam mengusut kasus apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Dan untuk mengingatkan kita kembali dan ingatan kita kembali, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjadi terdakwa yang dipidana paling lama dalam kasus ini atau 3 tahun. Kemudian susul Baikuni Bowo, Cuputranto 2 tahun dan Arif Rahman Arifin serta Irfan Widianto 1 tahun. Kembali ke studio, Ellen. Ya baik, terima kasih Bella Evanglista dan juru kamera Hidayat Syarif sudah melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.